Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putri Ayuningsih. Di video sebelumnya, saya telah membahas tentang teori struktural dan teori struktural genetik. Nah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori mimesis. Apa sih itu teori mimesis? Teori mimesis adalah teori yang mendasarkan hubungan antara karya sastra dengan univers atau semesta, yang mana lingkungan sosial budaya menjadi latar belakang lahirnya suatu karya sastra. Sejarah mimesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Hubungannya dengan kritik sastra, mimesis diartikan sebagai pendekatan yang menyajikan karya sastra selalu berupaya untuk mengkaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Ada beberapa ahli pakar yang mengemukakan pendapatnya tentang teori mimetik. Pertama, menurut Abrams, ia mengatakan bahwa mimetik adalah kajian yang menitik beratkan karya sastra terhadap hubungan kenyataan di luar karya sastra yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Yang kedua, menurut Aristoteles, mimesis bukan sekedar tiruan, tetapi kesadaran personal batin pengarangnya. Yang ketiga, menurut Plato, mimetik adalah seni meniru dan membayangkan hal-hal kenyataan yang nampak. Jadi, mimesis merupakan salah satu wacana yang ditinggalkan oleh Plato dan Aristoteles sejak masa keemasan filsafat Yunani kuno pada akhirnya Abrams memasukkan menjadi salah satu pendekatan utama untuk menganalisis karya sastra selain pendekatan ekspresif, pragmatis, dan objektif. Setelah kita mengetahui apa itu teori mimesis, selanjutnya kita menganalisis suatu karya sastra menggunakan teori mimetik. Salah satu karya sastra yang akan kita analisis menggunakan teori mimetik adalah puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, karya Chairil Anwar. Kita dengarkan sama-sama ya puisinya. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita, tiang, serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelapak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal lakanan, tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidur, hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekat. Latar belakang Chairil Anwar membuat puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini karena ia pernah mengalami kegagalan cinta yang menyebabkan hatinya sedih dan tercekam. Lalu ia membuat puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, yang mana pada bait pertama menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Dalam baitnya yaitu, ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, dan cerita. Tiang serta temali kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau terpaut.
Pada bait ini, Chairil Anwar melukiskan gunung, rumah tua, cerita tiang serta temali kapal dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan kesepian. Bait kedua, Chairil Anwar memfokuskan ke suasana pelabuhan, yang mana di pelabuhan itu turun gerimis yang dari kata mempercepat kelam, menambah kesedihan penyair, dalam kata kelapa elang yang menyinggung muram, menggambarkan hati penyair lebih muram dari kata hari-hari akan lagi berenang, menggambarkan telah musnah suasana di pantai, yang membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur, tapi ternyata suasana hutan berubah, serta harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah, terdapat dalam kata, kini tanah air tidur hilang ombak. Pada bait ketiga, Chairil Anwar lebih memfokuskan pada dirinya sendiri, yang mana dalam kata aku sendiri menggambarkan tiada lagi yang diharapkan yang memberikan hiburan dalam kesendirian, dan kedukaan itu dalam kesendirian itu ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan, namun sesampainya di ujung, sekalian selamanya jalan. Dengan tujuan, ternyata orang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucap selamat jalan. Terdapat dalam kalimat, sekali tiba di ujung dan sekali selamat jalan. Chairil Anwar merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu, dalam kesendirian dan kedukaan ia merasakan dalam kata, dari pantai keempat, seduh menghabiskan bisa terdekam. Betapa mendalam rasa sedihnya. Ternyata dalam pantai keempat sudah sedan tangisnya dapat dirasakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.